pernah ya merasakan, jadi dari gurunya sampai ke santri-santrinya juga pernah. Wah, itu pengalamannya luar biasa sih. Bisa disebutnya wah udah dewasa lah gitu udah Jadi paling sini doang. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفذي هو فرضي ومن الآيات سنفذي سأعاهد يا مولاي فعلا لا قولا نصر كتابي أولى وسيبلغ banyak yang berbagi meskipun gak puasa. benar-benar lapang dada untuk menerima bahwa di situ tuh ada anak pesantren gitu. Itu ladang pencari ilmu ya, harus dihargai kan. iya, Itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim ya, untuk belajar gitu. Masa kita tidak bisa menghargai hal tersebut gitu kan. Luar biasa ini. Dukungannya benar-benar luar biasa banget tanpa omongan juga luar biasa banget. bahkan ada di sana warga itu berkebun, Ustaz Munadi, Ustaz Ruli. Jadi warga itu berkebun. Nah, hasil kebunan itu kadang hasil kebunan itu dikasih ke pondok Hasil dari masyarakat ya? dari masyarakat. Luar biasa. Dari masyarakat. Jadi masyarakat itu hobinya berkebun. Nah, ada yang hobi berkebun. Nah, hasilnya itu terkadang ada yang satu plastik, bahkan cabai kan mahal sekarang. Nah, cabai mahal. Di sana cabai, alhamdulillahnya warga itu mendukung. Kita suruh ngambil dari hasil perkebunan dia. Kita langsung udah katanya. Kalau misalkan butuh cabai untuk masak, ambil aja di kebun. Saking mendukung pondok pesantren. Luar biasa sih, warganya itu bener-bener welcome banget gitu tuh buat pesantren ini gitu tuh. Alhamdulillah ya. Ya itu jarang tuh. Jarang sih, ya, jarang loh. Jarang. Semoga aja di tempat-tempat hadirin segala audiens nih yang untuk menonton di tempat-tempat di dekat pesantren bisa mendukung seperti halnya yang ada di tanah datar ini, saling mensupport. Apalagi kita sama-sama muslim gitu kan. Untuk mencari ilmu. Nah, kemudian tuh pengalaman ketika ya antum kan udah dipercayanya jadi pengajar nih ya. Pernah nggak sih disuruh minta tolong untuk membaca doa lah, ataupun imam terawih, ataupun khutbah dan lain sebagainya itu dipercaya gitu sama masyarakat ataupun yang di sekitar pondoknya gitu. Kalau pengalaman itu alhamdulillah di sono guru-guru yang ada di pondok pesantren itu alhamdulillah semuanya percaya. Jadi apalagi kemarin bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan penuh berkah lah. Nah, kita suruh menyampaikan ilmu yang udah dapat itu. Jadi entah ustadz maupun santri itu harus menyampaikan. Jadi untuk apa kita belajar kalau kita tidak mengamalkan? Betul. Bagaikan pohon yang tak berbuah. Iya benar. Iya. Jadi ilmu bila samarin kasajarin bila amalin. Bukan itu. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Iya. Balik. Jadi alhamdulillah santri yang baru 6 bulan 1 semester. 6 bulan itu harus udah bisa. Kemarin anak ngelihat di statusnya gitu ya. Ada 3 orang kan, Khairul Anam, Najul Ilham sama antum kan. Guntur. Itu anak lihat itu ada salah satu santri yang udah bisa kultum. Iya, bahkan itu di masjid. Wah, Masya Allah. Santri baru kelas 1 kan? Baru kelas 1. Saking apa kita tuh ingin mewujudkan cita-cita tokoh-tokoh masyarakat. Jadi
tokoh-tokoh masyarakat itu ingin ada salah satu di kampung harus ada penceramah. Nah, jadi itu kita targetkan, kita wujudkan cita-cita tokoh-tokoh masyarakat sehingga alhamdulillah terwujud. Itu baru satu, alhamdulillah. Yang lain juga nambah semangat, nambah membakar jiwa-jiwa santrinya, sehingga satu orang itu menyebabkan 3 orang berani lagi. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya buat melatih para santri juga kan, supaya tidak kaget ketika nanti suruh menyampaikan kepada orang lain. Ya bahkan syukur-syukur diundang dimanapun itu kan, supaya mereka itu berani dan apa yang dipelajari itu disampaikan dan bisa diamalkan oleh dirinya. Karena ketika kita menyampaikan itu, terkadang kebanyakan orang itu yang tidak melakukan hal tersebut, apa yang dibicarakan gitu. Nah, semoga santri-santri yang berada di sana itu khususnya dan umumnya buat seluruh santri, apa yang diinginkan itu tercapai gitu. Amin. Jadi pernah ya merasakan, jadi dari gurunya sampai ke santri-santrinya juga pernah. Wah, itu pengalamannya luar biasa. Sih. Bisa disebutnya udah Dewasa lah gitu udah. Jadi paling sini doang. Jadi tiap surau tuh kalau misalkan bulan Ramadan satu radio, satu roli. Jadi setiap musola tuh harus kita yang ngisi. Harus setiap musola, setiap masjid itu kita ada jadwalnya. Jadi mau nggak mau, yakin nggak yakin kita harus yakin. Nah itu kita harus dengan mental yang besar, itu kita harus menyampaikan. Soalnya kita apa? Guru dipandang. Tuh, jadi harus menyampaikan. Ya sebenarnya berat sih ya jadi seorang pengajar, pendidik benar. itu berat. Tetapi itulah kewajiban kita untuk tidak menjadi orang yang egois. Karena di ayat, salah satu potongan ayat itu, kuntum khairu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita itu, kata Allah, kita itu adalah umat terbaik gitu kan. Manusia itu umat terbaik. Maka kalian harus bisa memerintahkan ataupun mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan itu supaya tidak terjerumus orang-orang tersebut. Nah, kalau misalkan kita diam saja ya kan, sebagai pendidik, tidak menegur, tidak mengajar dengan maksimal ataupun itu ya kita egois berarti. Kalau misalkan tidak melakukan hal tersebut, itu adalah salah satu perintah di dalam Al-Quran. Kewajiban. Kita harus mengajak kebaikan serta melarang, harus bisa membatasi keburukan. Ya bukan berarti keburukan tidak boleh, emang banyaknya yang melakukan keburukan, minimal kita bisa membatasi. Terus ini kan itu udah nggak ada lampu dan listrik dan belanjaan. Nah sekarang itu apakah udah ada listrik yang dari aliran dari bawah ataupun air dan lain sebagainya? Apa udah siap ataupun belum? Kalau listrik, alhamdulillah itu berkat dukungan dari IKAM dan tokoh-tokoh masyarakat sana dan wali santri yang ada di Manahij Sadat 1. Nah itu beliau ingin santri lebih belajar lebih giat, santri lebih fokus belajarnya. Karena waktu IKAM datang ke Manahij Sadat 3 di Salim Paung, itu para IKAM, Ikatan Keluarga Alumni Manahij Sadat, itu melihat santri susah dan tidak bisa membaca, tidak bisa belajar pada waktu malam hari. Soalnya kenapa? Gelap. Gelap soalnya. Kalau misalkan kita paksa untuk belajar, itu bahaya kesehatan untuk mata. Kayak orang dulu lagi ya. Persis kayak orang dulu lagi. Iya benar. Pakai, alhamdulillah kita para ustadz saja kan megang HP. Jadi yang punya pekerjaan kamar itu harus ngadep ke kita. Kenapa? Karena butuh lampu.
karena butuh penerangan. Iya benar. Nah, di situ Ikatan Keluarga Alumni Manahiju Sadat serta para wali santri dan tokoh-tokoh masyarakat itu menginginkan adanya penerangan. Nah, adanya penerangan sehingga terkumpullah duit-duit, uang-uang yang ada di Ikatan Keluarga Manahiju Sadat itu sekitar 45 juta. 45 juta. Itu dalam jangka waktu 3 minggu. Benar-benar ditarget berarti. Iya, benar-benar. Sedangkan kalau mencari dana seperti itu kan ya, kalau misalkan ya, apalagi kita ya orang-orang ya di bawah rata-rata gitu kan, ya meskipun enggak semua, itu cukup sulit untuk mengajak kebaikan. Ayolah kita urunan, ayolah kita apa sih namanya PT-PT. Susah kan ngajak orang. Iya. Kan apalagi perangkatan itu kan diikat dari perangkatan juga kan ya. Jadi wah, luar biasa bisa mencapai target 45 juta itu. Wah, geleng-geleng. Nah, sempat nangis juga sebenarnya. Sempat nangis. Kenapa? Karena bersyukur banget itu. Ngerasain, wah ini loh yang namanya bersyukur tuh ternyata kayak gini loh. Iya. Bersyukur tuh kayak gini loh. Ternyata. Lari-lagi ya ke kehendak Allah sih. Iya. Benar-benar gitu. Oh ini tuh perjuangan sangat muda nih ataupun yang lainnya gitu tuh. Iya betul. Makanya dari itu lebih support juga gitu ya. Iya. Masya Allah. Dan masih banyak ya sebenarnya pengalaman entah nyangkul ya Ya. sebelum tadi kan sebelum memulai di forum ini kan cerita lebih panjang. Kalau misalkan di Indonesia mungkin bosen juga. Jadi ya pernah nyangkul segala keringetnya. Masih banyak lagi lah. Ya, jadi makan banyak ya, kalau misalkan banyak gerak kan, jadi tetap aja seter ya. Iya. Katanya ceritanya makannya banyak, bahkan pengen nambah. Lebih kuat kerja karena lebih banyak asupan ininya. Iya. Ya banyak sekali pengalaman entah dari pelajaran, entah dari pengalaman kerjanya gitu ya. Luar biasa Al-Akh Guntur ini, Ustaz Guntur ya. Bisa lah buat memotivasi. Bisa buat memotivasi buat kita. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Guntur ini ya, Guntur besti anak pas waktu santri ya. Makanya beliau ini datang ke sini ya buat cerita-cerita, sharing-sharing. Semoga ini buat bermanfaat buat penonton juga ini. Kita harus mengambil dan mengemas pengalaman kita untuk menjadi orang yang terbaik. Ya, experience the best teacher. Karena sesungguhnya guru yang terbaik itu adalah Pengalaman. dari pengalaman. Iya. Kalau misalkan hanya a i u e o belajar berapa banyak tapi tanpa pengalaman itu Iya benar. itu kurang maksimal dan kurang gimana ya, rasanya kayak ada yang kurang gitu lah. Enggak seimbang lah gitu. Enggak seimbang. Kita banyak teori doang mungkin. Iya, benar. Kan gitu kan. Jadi- Sekarang kan cuma banyak bacaan teori. Untuk para pelajar, untuk para pejuang di usaha ataupun dan lain sebagainya, banyak lah dari unit usaha, dari para petani, para yang ahli kebun dan lain sebagainya. Kita harus memiliki teori serta memiliki pengalaman yang terbaik. Ya, karena itu adalah salah satu guru terbaik kita kalau misalkan kita memiliki pengalaman yang banyak. Untuk menyampaikan juga tidak ayu pasti langsung nih sains seperti ini kayak gini. Iya. Tapi masya Allah banget loh. Ketika ngedenger nih dari cerita antum dari Rizky dari Ustaz Guntur juga kayaknya lebih ke pengen mencetak generasi yang lebih baik lagi gitu ya. Ya karena kita Masya Allah banget. benar-benar dari angkatan kita Ya. juga ya mengemasnya dengan nama revival itu untuk membangkitkan suatu peradaban gitu yang kita nih pernah bangkit di zaman dulu gitu. Maksudnya sekarang tuh udah mulai hampir pudar. Iya, benar. Gimana caranya kita tuh bisa mewarnai hal tersebut gitu. Generasi sekarang tuh emang kan rusak tuh ya. Nggak rusak Maksudnya sebenarnya, kebanyakannya lebih kayak gitu lah. kayak luntur gitu. Kurang ya luntur lah. Ya bahasanya luntur lah gitu. Jadi kita berusaha untuk mencetak serta membuat para generasi bangsa ini memiliki apa yang dicita-citakan itu tercapai gitu. Amin. Alif naka fokus sama juga jere iki deh kan jere bahasa Prancis ya gitu. Bahasa Arab gitu. Jadi
kita harus memiliki cita-cita itu setinggi langit. Ah. Kita boleh lahir di kampung, tapi cita-cita tidak boleh ada di kampung. Cita-cita itu harus di langit. Itu intinya. Oke lah, itu saja. Asa mata hadas nayan fa'lana jami'an, semoga bermanfaat dari diri kita pribadi ya, dari kami pribadi khususnya, dan untuk para audiens, para penonton nih. Luar biasa ini pengalaman ya, nantilah kita next time ya. Next. Ya. Masih banyak, masih kurang banyak. Pengen ngomong lagi sebenarnya, cuma supaya ya kita supaya nanti ada next time-nya juga Iya, pertemuan benar, lagi benar, biar benar. silaturahmi tidak Silaturahmi, terputus. iya, benar. Minjem dulu seragam. Minjem dulu seragam. Minjem dulu seragam. Tidak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Sebelumnya terima kasih ya. Sudah datang ke rumah kami untuk silaturahmi serta ngobrol-ngobrol ya. Sharing ya. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.